Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Said Mahdum Majid sebagai Sekretaris Daerah Kota Langsa. Pada hari ini adalah hari ke-16 saya menjalani masa isolasi karena saya terpapar penyakit COVID-19. Awalnya saya rasakan tepatnya pada tanggal 28 Agustus yang lalu bahwa kondisi kesehatan saya merasa menurun, mungkin dikarenakan padatnya aktivitas kegiatan. Kemudian saya juga kurang kontrol untuk menggunakan suplemen ataupun vitamin, sehingga pada hari itu saya demam dibarengi dengan batuk, pilek dan sakit kepala. Awalnya saya beranggapan bahwa ini adalah penyakit biasa. Kemudian saya pergi membeli obat di apotek. Setelah saya konsumsi obat 3 hari, menjelang hari keempat tidak ada perubahan apapun. Bahkan kondisi saya itu semakin hari semakin parah. Kemudian pada tanggal 2 September saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan, yaitu Bapak Dr. Herman, untuk meminta saya dilakukan tes rapid atau swab test. Kemudian pada hari itu dilakukan tes rapid, ternyata hasilnya non-reaktif. Kemudian saya merasa tidak puas, saya minta untuk diswab. Setelah selang 2 hari lebih kurang, dinyatakan bahwa hasil swab saya adalah positif. Pada tanggal 3, setelah ba'da sholat subuh, saya dihubungi oleh Bapak Wali Kota untuk minta pertimbangan perlakuan apa yang harus diberikan kepada saya. Saya meminta kepada beliau, kemudian saya menghubungi Kepala Dinas Kesehatan, yaitu Bapak Dr. Herman, agar saya dilakukan isolasi di rumah sakit. Yang pertama pertimbangan saya adalah, kalau saya di rumah sakit tentu akan ada proses pengobatan secara insentif lebih baik. Terus pertimbangan kedua, saya tidak ingin istri dan keluarga saya beserta anak-anak juga terpapar. Kemudian yang ketiga, saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa kalau kita terpapar dengan ditunjukkan gejala-gejala yang menimbulkan gejala sakit, sebaiknya kita minta untuk diisolasi di rumah sakit. Karena ini bukan penyakit aib dan tidak memalukan. Ini secara seluruh dunia penyakit ini sudah tersebar. Kita tidak perlu malu kalau kita memang terpapar, dan kita harus mengambil satu tindakan untuk segera kita minta dilakukan perawatan. Karena ini bukan suatu penyakit yang memalukan karena melawan syariat. Ini adalah penyakit yang pada saat ini seluruh dunia masyarakat terpapar penyakit COVID ini. Kemudian setelah saya dirawat di tempat isolasi ruang Pineri Rumah Sakit Umum Kota Langsa ini, hari demi hari kondisi saya semakin membaik. Pertama, saya patuhi dan saya ikuti semua anjuran para dokter, semua tim perawat dan para medis yang disarankan kepada saya. Kemudian saya tambah kegiatan aktivitas selama masa isolasi,
di samping memenuhi semua dan mematuhi hal-hal yang dianjurkan kepada saya oleh para medis, tim dokter dan para perawat, saya melaksanakan kegiatan olahraga rutin. Kemudian saya berjemur setiap hari selama lebih kurang 20-30 menit pada jam 10 pagi. Kemudian perkembangan yang saya rasakan semakin hari semakin membaik. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dokter, perawat dan para medis yang merawat saya selama masa isolasi. Karena saya pikir para tim dokter, para medis dan para perawat sudah memberikan hal yang terbaik, bukan dikarenakan saya sebagai sekda, tapi saya melihat yang pelayanan yang diberikan kepada seluruh pasien juga sama sesuai dengan SOP penanganan COVID-19 ini. Kemudian hal lain yang saya lakukan, di samping kegiatan saya selalu berolahraga di pagi hari, saran dan pendapat daripada rekan-rekan, terutama yang pertama, saya selalu berkumur-kumur dengan air garam setiap hari, pagi, siang dan malam. Kemudian saya hirup melalui hidung seperti kita saat berwudu, sehingga air garam itu masuk ke kerongkongan. Nah, ini yang saya lakukan. Kemudian ada hal yang disarankan lagi oleh teman-teman saya, yaitu menggunakan minyak kayu putih. Jadi setiap hari, pagi, siang dan malam, saya bubuhi minyak kayu putih di seluruh tubuh. Kemudian saya letakkan, saya oles di masker saya, sehingga setiap saat saya menghirup dan mencium minyak kayu putih itu. Apapun yang disarankan oleh semua orang, apabila dalam pertimbangan menurut saya logik, itu saya lakukan. Mungkin dengan berkat doa daripada seluruh keluarga, diri saya, tentu juga handai tolan dan masyarakat Kota Langsa. Kemudian apa yang saya lakukan, alhamdulillah perkembangan hari demi hari cukup signifikan. Kesehatan saya semakin hari semakin membaik. Kemudian perasaan saya pada hari ini sebagaimana yang direncanakan, bahwa ini adalah hari terakhir masa isolasi dan hari ini saya sudah dibenarkan pulang. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika saya waktu awal diisolasi, bahwa saya yakin Allah menciptakan penyakit ini, tentu Allah juga akan menyembuhkannya. Allah memberi penyakit dan tentu juga Allah pasti akan memberi obat. Hal ini yang membuat jiwa saya tenang, hal ini yang membuat saya tidak stres, dan saya mohon kepada, mungkin ada besok rekan-rekan masyarakat atau siapapun ketika menghadapi penyakit bukan hanya COVID ini, agar kita selalu tenang dan berserah diri kepada Allah. Karena berdasarkan beberapa hal literatur yang pernah saya baca, berikut juga dengan saran daripada para teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan, apabila kita stres, kita tidak tenang, kita galau, maka secara drastis imun tubuh kita akan menurun. Makanya saya menghadapi ini dengan ketenangan terutama. Kemudian saya berserah diri kepada Allah, dan saya yakin bahwa saya akan sembuh juga karena Allah. Kemudian
harapan saya kepada masyarakat dalam rangka menghadapi COVID-19 ini, jangan menganggap enteng bahwa seolah-olah COVID ini tidak ada. Buktinya banyak para pejabat di negeri ini, banyak orang penting di negeri ini, bahkan saya juga sebagai salah seorang pejabat di Kota Langsa sebagai sekretaris daerah, terbukti bahwa saya terpapar penyakit COVID ini. Maka saya mohon kepada masyarakat agar tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, setiap mau bepergian ataupun bahkan di rumah, tetap selalu menggunakan masker. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, selalu mencuci tangan, baik ketika keluar dari rumah maupun ketika kita sudah kembali ke rumah. Kemudian menjaga jarak kalau ada kegiatan aktivitas kita di luar yang memang harus kita lakukan, minimal 1 atau 2 meter. Terus yang berikutnya, apabila tidak diperlukan atau tidak terlalu penting, agar kita tidak keluar rumah dan kita menghindari berkerumun dalam keramaian, karena di tempat keramaian itu mungkin bisa menjadi salah satu klaster penyebaran daripada COVID-19 ini. Selanjutnya saya mohon dan saya minta kepada rekan-rekan para ASN agar bisa menjadi motivator dan inspirator kepada masyarakat untuk mengajak mereka tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Kita sebagai ASN harus bisa menjadi lokomotif garda terdepan, mengajak masyarakat untuk mematuhi hal itu sebagaimana harapan daripada pimpinan di negeri ini, khususnya di Kota Langsa. Apa yang menjadi harapan oleh Pak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota beserta seluruh Forkopimda Kota Langsa yang sudah membuat pernyataan himbauan kepada masyarakat untuk tetap melakukan dan mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita patuhi protokol kesehatan ini, maka mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan terputus. Sehingga apa yang kita mohon kepada Allah dan berdoa selalu, semoga COVID-19 ini lenyap daripada bumi Allah, sehingga kita bisa hidup normal kembali sebelum pandemi COVID ini terjadi dan bisa melakukan aktivitas kegiatan kita sebagaimana biasanya. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Langsa serta rekan-rekan ASN. Mari kita patuhi dan kita taati pelaksanaan protokol kesehatan ini demi keselamatan kita bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.